Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Firdaus dengan NIM 2106061212001. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro 2024 dari kelas Desain Sistem Mikroprosesor kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja CPU 8-bit pada aplikasi Logisim ini, yang mana nanti akan dibagi menjadi sesi awal, yaitu mengenai penjelasan komponen-komponen yang ada di sini, seperti ada PC, lalu ada control unit, ada RAM, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah penjelasan mengenai simulasi dari CPU 8-bit. Oke, kita masuk ke komponen yang pertama. Komponen yang pertama di sini adalah PC. Di sini PC, kita double klik. Nah, jadi PC ini merupakan singkatan dari program counter. PC adalah sebuah register yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi yang mana akan dijalankan oleh CPU. Fungsi dari PC sendiri, dia itu berfungsi untuk menunjukkan lokasi instruksi di RAM, mengirim alamat instruksi ke sistem memori, dan bertambah secara otomatis setelah instruksi diambil, sehingga CPU dapat lanjut ke instruksi berikutnya. Lalu yang kedua adalah ada RAM. Di sini ada RAM, ada use RAM, RAM IR, dan PC RAM. RAM ini merupakan tempat penyimpanan instruksi. Oh ya, RAM sendiri panjangannya adalah Random Access Memory, yang mana dia merupakan penyimpanan sementara ketika simulasi sedang dijalankan gitu. Fungsi RAM sendiri ya dia berfungsi untuk menyimpan isi program, menyimpan data sementara, mengirim isi memori ke CPU saat alamatnya dipanggil, dan juga menerima data dari CPU jika ada proses penulisan. Lanjut ke yang ketiga adalah IR. Nah, ini merupakan IR atau Instruction Register. IR adalah register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang baru saja diambil dari RAM. Fungsi utamanya itu sebagai menampung instruksi hasil fetch atau ambilan nanti di proses CPU, ada namanya fetch. Lalu selanjutnya dia berfungsi untuk memisahkan instruksi menjadi bagian kode operasi dan bagian alamat. Yang selanjutnya ia akan mengirim kode operasi tersebut ke CON atau control unit untuk dilakukan yang namanya decode. Lalu kita ke yang keempat, di sini ada CON. Nah, CON ini merupakan control unit. Fungsi utamanya adalah untuk menerima kode operasi dari IR atau Instruction Register. Lalu ia membaca sinyal waktu dari clock. Seperti ini ada T0, T1, dan T2. Lalu menentukan sinyal kontrol ke komponen lain. Seperti ada sinyal ER, sinyal EI, sinyal USCAM, EA, EALU, WR, LA, dan sebagainya. Ini semua merupakan sinyal unit. Lalu yang selanjutnya ada GPR atau General Purpose Register. GPR sendiri adalah register umum yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat proses berlangsung, yang mana fungsi utamanya untuk menyimpan operan atau data kerja, menyediakan dua register yang biasanya menyediakan dua register, lalu mengirim data ke ALU dan menyimpan data sebelum atau sudah dilakukannya proses. Selanjutnya setelah GPR ada ALU. Nah, ALU sendiri adalah bagian dari CPU yang melakukan operasi aritmetika dan logika, seperti menjalankan
logika seperti NAND, OR, AND, dan sebagainya, lalu melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya setelah ALU ada MAR. MAR ini merupakan Memory Address Register. Ini merupakan MAR yang mana ia berfungsi untuk menyimpan alamat memori yang sedang ingin diakses. Jadi alamatnya disimpan dulu di MAR, lalu baru dijalankan. Yang mana dia juga menjadi perantara antara CPU dan RAM dalam melakukan pengaksesan alamat. Nah, yang terakhir ada namanya clock. Nah, clock ini adalah komponen yang memberikan pulsa waktu untuk menyinkronkan semua proses yang ada di CPU 8-bit ini. Jadi fungsi utamanya ya dia menentukan kapan suatu proses itu dilakukan, lalu ada pembagi kerja CPU ke langkah-langkah waktu tertentu, dan menjadi acuan untuk instruksi-instruksi yang ada di siklus CPU ini. Oke, selanjutnya adalah melakukan simulasi, yang mana kita perlu men-setting dulu. Ada simulation enable. Terus habis itu kita men-setting tick frekuensinya menjadi 1 Hz. Dan kita melakukan tinggal mengklik ticks enable. Oke. Udah. Nah, alur kerja CPU 8-bit ini itu dibagi menjadi 4 poin penting gitu kan. Yang pertama ada tahapan fetch, yaitu pengambilan instruksi dari RAM. Pada tahap fetch, PC menyimpan alamat instruksi, lalu alamat dari PC akan dikirim ke PC RAM. RAM membaca isi memori pada alamat tersebut, yang mana isi memori tersebut akan dikirimkan ke IR. Setelah instruksi berhasil diambil, PC akan bertambah nilainya dari 0 menjadi 1, sehingga akan siap digunakan untuk proses selanjutnya gitu. Lalu proses yang kedua adalah decode. Dari IR tadi membagi instruksi menjadi operational code dan juga address atau alamat gitu kan. Nah, bagian opcode ini akan dikirim ke CON atau control unit, di mana nanti control unit dia akan membaca jenis instruksi apa yang diminta gitu. Nah, berdasarkan opcode dan sinyal waktu dari clock, control unit menentukan aksi apa yang harus dilakukan. Lalu tahap ketiga itu execute. Di tahap execute ini dari tahap pelaksanaan instruksi. Jika instruksi memerlukan data dari memori, maka alamat operan akan dimuat ke MAR. Jadi tadi dari operan yang ada dari IR, dia ke MAR atau memory address register. Lalu selanjutnya RAM akan mengeluarkan data, lalu data masuk ke GPR, yang mana lalu dilakukan operasi matematika di ALU atau Arithmetic Logic Unit. Sehingga nanti ALU akan memproses data untuk sesuai dengan sinyal kontrol yang tadi dikeluarkan oleh CON. Dan untuk yang terakhir adalah store. Store ini merupakan tahap penyimpanan hasil dari proses yang sudah berlangsung dari awal hingga akhir gitu kan. Di tahap ini hasil dari ALU tadi akan diteruskan ke bus, yang mana apabila hasilnya perlu disimpan di memori, maka akan dimasukkan ke MAR. Lalu sinyal dari WR, sinyal CON WR akan diaktifkan dan data akan ditulis di RAM. Jadi, secara keseluruhan kerja CPU 8-bit ini dimulai dari PC yang menunjuk alamat, lalu dilanjutkan dengan RAM yang mengirim instruksi ke IR, lanjutkan lagi dengan control unit membaca opcode dari IR dan mengatur semua sinyal kontrol. Selanjutnya di GPR digunakan untuk menyimpan data sementara
lalu melakukan operasi aritmetik, dan juga mari menyimpan alamat akses memori dan seluruh proses tadi disinkronkan oleh clock. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari simulasi CPU 8 bit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.